Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Sahmia dari kelas 2C Pendidikan Ekonomi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, NIM 119106206676. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Rule of Law untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Selamat menyaksikan. Rule of Law mulai dari pengertian, prinsip, ciri-ciri, dan keterkaitan hubungan dengan HAM. Apa itu Rule of Law? Rule of Law merupakan suatu legalisme hukum yang mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak, tidak personal, dan otonom. Sehingga pengertian Rule of Law dari Vietnam dibedakan menjadi dua, yaitu pengertian formal dan pengertian hakiki. Pengertian formal yaitu organized public power atau kekuasaan umum yang terorganisasikan, misalnya suatu negara. Sedangkan pengertian hakiki erat hubungannya dengan menegakkan Rule of Law karena menyangkut ukuran-ukuran tentang hukum yang baik dan buruk. Lalu, apa-apa saja prinsip Rule of Law? Prinsip-prinsip Rule of Law dibedakan menjadi dua, yaitu secara formal dan secara material atau hakiki. Yang kedua, menjadi doktrin dengan semangat dan idealisme yang tinggi. Yang ketiga, adanya jaminan perlindungan HAM. Yang keempat, adanya kesamaan kedudukan di depan hukum. Nah, dari penjelasan Rule of Law dapat diketahui bahwa HAM memiliki kaitan yang erat dengan Rule of Law karena Rule of Law merupakan aturan hukum yang menuntut keadilan, sedangkan HAM merupakan cakupan dari hukum tersebut. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Secara garis besar, HAM itu dapat dibedakan menjadi 6, yaitu yang pertama hak-hak asasi pribadi, yang kedua hak-hak asasi ekonomi, yang ketiga hak-hak asasi politik, yang keempat hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, yang kelima hak-hak asasi sosial dan kebudayaan, yang keenam hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat dengan KPK terus melakukan upaya dan koordinasi dengan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terkait vonis ringan yang dijatuhkan pada koruptor. Menurut Saud, pembahasan soal pasal yang digunakan hakim pengadilan tipikor memang perlu dilakukan evaluasi. Wakil Ketua KPK Laude M. Syarif juga mengatakan KPK sudah melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terkait vonis ringan terhadap para koruptor. Meski hasilnya belum terlihat, dia yakin realisasi hukuman berat bisa dilakukan. Indonesia Corruption Watch menyebutkan sepanjang 2015 pelaku korupsi paling banyak dilakukan oleh pejabat atau pegawai di lingkungan pemerintah daerah. Efek jerah bagi para pelaku minimal 200 juta dan maksimal 1 miliar. Seperti tertulis dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor perihal denda. Sekian presentasi Rule of Law dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.